Allahu Akbar, walillahi
وكان الله بكل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقد قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرا وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي للكبائر من أمتي يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن من الشهيدين الفاعلين إن شاء الله ببركة رسول الله. Yang ulun muliakan berataan para habaib, para syarifah, yang ulun tahu Habib Yusuf, banyak Habib Mohdor, Habib Pengulu, berataan nih Habib Nasi Kuning, Habib berataan para habaib, berataan yang dimuliakan Allah, para syarifah. Kalau kada bubuhannya ini kiamat dunia, hendak mengetahui kapan kiamat dunia, ketika habaib kada ada lagi di dunia. Jadi alhamdulillah kita masih bertemu dengan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama, tuan guru kami, guru Muhammad Zafaruddin, guru Muhammad Mahmud Sarkani Al-Banjari, para guru kami juga beimbai lawan kami guru Helmi. Guru Helmi, pian di sini guru, duduk sini guru. Sini guru, duduk tuh bapak guru ini imam di Maninjau, guru Helmi. Kada ingat tadi aturannya baca tadi, kada ingat, duduk ya guru Helmi. Dan berataan dah tokoh masyarakat dan bubuhannya nih yang gembira terus. Nabi mendengar terus tuh bubuhan ikam nyanjung memuji Nabi kada pujungan dipuji. Allah Ta'ala yang senang benar dipuji nabinya, karena sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi habis-habisan kita memuji Nabi. Kalau hendak juga mengandalkan, walaupun yang hadir berempat, anda aja maulid anda ke situ, artinya membesarkan, mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga yang hadir berataan tanpa mengurangi rasa hormat ulun, yang ngaran sidin kada tasambat, termasuk tadi Pak Doktor, kira-kira yang mana orang kan tahu ya, yang ini kah, yang itu kah, yang mana ya, pokoknya tokoh masyarakat, poro tetua kampung, sesepuh kampung, dan berataan yang hadir dari ujung ke ujung sana, ujung sini, masyarakat yang ada di sini, berataan ulun jamin masuk surga. Berataan bukan menjamin, bukan menetapkan loh lah, yang menetapkan seseorang surga atau berdua aja Allah dan Rasul. Cuma kita ma'anu korinah ya. Bagi berkat Nabi jangan borong sorongan, satu orang satu. Kita bukan menjamin apa-apa, bukan memadahkan pian ulun menetapkan kada, yang menetapkan hanya Allah dan Rasul. Cuma tandanya ada pian. Tandanya apa? Hadir di maulid Nabi, tanda cinta dengan Nabi. Karena ujar Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita yakin apa yang disampaikan Nabi itu. Bahkan beliau Rasulullah SAW menyatakan, senangnya umat Nabi dibagi-bagi hintal. Ambil, kalau hintalunya nukar di pasar 2000 kada apa-apa, tapi ini karena berkah Rasulullahnya itu. Nah, habisakan dulu, habisakan. Nah, itu kembang yang di atas tuh unjuki bebinian berataan.
berkumpulnya mengikuti dua-dua pas orang main bola basket tuh yang anunya tuh pas banget lembangnya tuh. Sudahkah? Sudah dibagi berataan? Kita concern menggunakan waktu kurang lebih 20 menit maksimal, kurang lebih 20 menit. Oke, sudah. Jadi yang mendasari kita, mendasari memperingati Maulid Nabi ini, apakah bid'ah? Kadada bid'ah. Kalau orang mengadakan bid'ah, lain bid'ah. Walaupun anak menyambat bid'ah sana boleh aja. Kadada bid'ah. Ini memang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdahulu tentang kelahiran Nabi. Buktinya di Quran, ujar Allah Taala, karena Nabi Isa waktu berpandir dengan umatnya bakalan karena akan lahir Nabi ngarannya Ahmad. Itu kan sudah diperingati Maulid Nabi. Dan Nabi sendiri memperingati Maulid kelahiran Sidin. Ketika beliau ditanya, kenapa piannya Rasulullah berpuasa hari Senin? Apa jawab Sidin? Itu hari kelahiranku. Cara Sidin berpuasa, cara kita dengan seperti ini, yang oleh para ulama mulai Sayyidina Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan al-Basri, beliau itu anak susuannya Sayyidatuna siapa itu? Salmah lah yang menyusui. Itu Sayyidut Tabi'in sampai Ma'ruf al-Qarhi, sampai Ja'far al-Barzanji, nasange oge aga nasange oge Barasanji. Ada lagi Abdurrahman ad-Dibai. Itu ulama besar semuanya itu, bukan ulama KW, dasar orang ahli. Dan perlu diketahui, nyusun Maulid itu adalah mereka ulama yang pakar di bidang. Pada saat bersamaan beliau penulis, ya, penyair. Pada saat bersamaan beliau, mereka itu adalah para pakar-pakar agama, semuanya itu. Napa lagi Burdah, ya, Burdah yang masih hidup Habib Umar dia ulama. Abah Guru Sekumpul yang senantiasa melantunkan kecintaannya dengan Nabi. Sohibul Maulid ya, Al Habib Ali bin Muhammad. Karena cinta beliau, lalu beliau menyusun tentang mutiara, untayan mutiara tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa di balik itu? Kenapa mereka memuji Nabi sedemikian rupa? Memuji Nabi setinggi-tingginya. Apakah ini mengkultuskan Nabi sampai menjadikan Nabi Tuhan? Kada, dijamin kada. Dan ulama-ulama besar berataan memperingati Maulid Nabi, bahkan mereka menyusunakan syair-syair tentang Nabi. Bahkan Abdurrahman ad-Dibai di syairnya itu, andai kata kita memperingati setiap saat, ia wajib memperingati Nabi. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi ini? Supaya kita semakin dekat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyuruh? Allah Ta'ala yang menyuruh. Allah Ta'ala yang menyuruh mengagungkan Nabi. Artinya kita mengagungkan Nabi kada sampai pada pada batas mensyarikatkan Allah, menduakan Allah. Kada, ikam agungkan itu karena itu kekasihku, orang yang terbaik, tanpa ada cacat sedikit pun. Tanpa ada cacat sedikit pun. Selubang jarum tuh kada ada Nabi, cacatnya Nabi kada ada. Andai kata Nabi hadir sekarang ini, pian lihat sosok Nabi, pian berataan nih yang kan cinta dengan Nabi, ulun bari pian duit semeliar tinggalkan pengajian ini, pian pasti kada mau meninggalkan. Begitu menariknya wajah Nabi, belum lagi nur yang keluar dari dalam diri beliau. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini belum batutan, belum tentu apa kita di surga atau di neraka. Kita kada tahu.
Tapi kita minta satu kepada Allah, peliharakan iman ulun, Islam ulun sampai mati ya Allah, supaya ulun tetap termasuk umat Nabi yang diakui oleh Nabi. Walaupun ulun banyak dosa, karena sekalipun kita banyak dosa, berataan kita ini Nabi, posisi Sidin adalah abah kita berataan. Abah pian itu Nabi, abah ulun juga, ulun kada mau ketinggalan menyambut pian, abah pian Nabi, ulun kada, abah ulun juga Nabi. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, Nabi yang terbaik, tidak ada cacatnya sedikit pun. Yang rancak dilantunkan oleh Mustafa Atib, seakan-akan beliau membentuk diri sendiri, maulah awak Sidin seorang, saking gantengnya Nabi. Ingat, yang terkenal Nabi Yusuf alaihissalam adalah memiliki wajah yang ganteng. Separohnya Nabi Yusuf aja kegantengan separohnya Nabi, 2 kali kegantengan Nabi Yusuf hanya sama dengan kegantengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kenapa kada disebut kegantengan beliau? Karena tertutupi dengan akhlak beliau yang sangat mulia. Sidin ahli ibadah, kada ada tandingannya ibadah Rasulullah. Ibadah yang sunnah bagi kita wajib bagi Nabi, sembahyang malam wajib, witir wajib bagi beliau. Ya, hebat ibadah Nabi, luar biasa. Tapi apa yang disebut oleh Allah Ta'ala? Yang disebut oleh Allah Ta'ala adalah akhlaknya Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua tenggelam dengan akhlaknya Nabi, dengan kehebatannya Nabi. Termasuk akhlaknya dengan Nabi itu, dengan kita Nabi berakhlak, dengan umatnya Nabi berakhlak. Nabi tahu kita ini waluh bajarang, banyak rata-rata kada maasi, banyak kada menggawi. Sidin tetap beparak lawan kita, tetap mengakui sebagai umatnya, tetap diperjuangkan beliau. Beliau berani menjamin, dan ini sudah ada kerjasama dengan Allah Ta'ala, ada MOU-nya dengan Allah mulai di dunia. Wala saufa yu'tika fatardo, Tuhan akan memberi sampai engkau senang. Allah Ta'ala itu menunggu ridhonya Nabi, keridoan Nabi yang selalu ada obsesi di pikiran Nabi sebiji aja. Ya Allah, jangan ada satupun umat ulun yang masuk neraka. Dan Nabi sering menangis untuk kita, memperjuangkan kita waktu Sidin hidup, supaya kita berataan masuk surga. Itu diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu mencintai kita, menyayangi kita, umat yang mucil. Lagi mereka yang nyata-nyata melaksanakan maulid ini. Kita bersyukur kepada Allah, kada termasuk dengan bubuhan Wahabi. Minta maaf aja Pang, besambetai, kada termasuk bubuhan Jawas, kada termasuk bubuhan Masalamah, kada termasuk bubuhan Piranda yang memadahkan kai kita masuk neraka. Pian aja ulun tempeleng madahkan Haji Jamal Abah Hikam ahli neraka, tempeleng beneran. Apalagi memadahkan abah kita. Andai kata mudahan Piranda mendengar, oh jannah ini jangan kada urusan ini pribadi ulun lah. Andai kata ada Piranda ceramah di Islamic Center, di Masjid Raya, amunnya ceramah di bubuhannya aja ayo situ. Tapi di Masjid Raya Masjid Center, kalau ceramah ulun pukul, jangan disambat. Jangan disambat Haji Jamal kalau kada ku tempeleng si anu itu, si Piranda itu. Kupukul bujur, sekalipun aku masuk penjara kada apa-apa, penting aku sampat menempeleng si Piranda itu. Kenapa? Abah Nabi dipadahkannya masuk neraka. Dan itu di tahun berapa tahun yang lalu kita sudah di gubernur, sudah di kantor gubernur sepakat waktu itu sudah kada boleh masuk ke kota Samarinda, tetap ini masuk. Kenapa? Bukan apa-apa, karena menyepelekan junjungan kita Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muthalib. Ngaran Sidin aja Abdullah, masa dipadahkan masuk neraka? Iya. Siti Aminah, ngaran Sidin aja Aminah, masa dipadahkan masuk neraka? Purunnya pang tanah di Madinah, tanah yang di Madinah mengandung Rasulullah SAW itu dari Guru Din Jopang, itu lebih baik daripada Arash, lebih baik daripada Ka'bah, lebih baik daripada alam semesta, tanah yang mengandung Nabi sekarang ini. Nah, kenapa orang banyak ke Madinah?
karena ada nabi di situ. Apa nulaki ke Madinah itu sekalian bubuhannya kada tapi engke itu aja lah. Nah, karena ada nabi benar ya di situ kita tulak. Kenapa orang berebutan mencium Hajar Aswad sampai mati macam-macam cedera? Karena bakas dicium nabi ini itu. Itu kita muliakan, apalagi tanah aja dimuliakan Allah, apalagi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha mengandung Nabi di parut Siden. Dan Sayyidatu Aminah ketika mengandung Nabi kada merasa sakit, wala tashku alama wala ilala, kada merasa sakit, kada ada penyakit di dalam itu. Sayyidatu Aminah dipadahkan masuk neraka. Sama maudahkan Allah Ta'ala salah pilih. Masa Allah Ta'ala memilihkan orang tua Nabi kita? Jangan sampai ada mengiktikatkan bahwa Nabi kita itu ada salahnya. Kedada ada salahnya. Nabi bisa lupa. Kedada. Oh, ada yang Nabi jar lupa dalam sembahyang. Itu bukan lupa. Kalau Nabi itu guring aja sidin ingat kepada Allah, apalagi sembahyang. Tapi kenapa sidin lupa sembahyang? Itu firman lupanya Nabi itu wahyu Allah Ta'ala supaya nangka ini cara ikam sembahyang. Karena Nabi jadi uswah, itu jadi contoh bagi kita. Justru itu firman Allah Ta'ala, lupanya Nabi, tapi kada tiap hari. Dan itu bukan tobiatnya Nabi, pembawaan Nabi kada. Itu untuk litashri, untuk jadi syariat. Kalau lupanya kita, lalu kita yang sumiyal insanu insanan nih, manusia itu disebut manusia karena lupanya itu kita. Makanya kita lupa. Nah, ada caranya sembahyang orang kada ingat. Nabi ada dicontohkan oleh Allah, tapi Nabi kada pernah lupa. Nabi tidak ada cacat sedikit pun. Dosa Nabi kada ada. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kada ada salahnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bertutur, itu wahyu Allah Ta'ala. Kalau bertutur wahyu Allah Ta'ala bisalah tersalah. Apalagi perbuatan Nabi, lisanul hal aqsau min lisanil maqal. Semua dari ujung ke ujung Nabi kada ada salah. Itu kan manusia, masa kada ada salah? Itu jarikam. Untuk satu manusia ini spesial Allah Ta'ala setting kada ada salahnya. Untuk satu manusia ini Allah Ta'ala bikin di jaringan tubuh kayak apa Allah Ta'ala maulahnya sehingga palu sidin itu harum. Untuk satu manusia ini kada ada keturunan yang silsilah sampai ke Nabi sampai berpuluh itu. Ikam anak siapa? Anak siapa Ikam? Cepat jawab. Abah Ikam siapa? Halim. Kai Ikam siapa? Nah, sampai 3 aja kada kawa. Kalau Habib sampai ke Nabi. Jadi yang terpelihara rapi itu menandakan Nabi kita itu luar biasa. Tapi ingat anak cucu Nabi itu. Anak cucu Nabi kita belajar berkacamata di masa lalu. Bagaimana Sayyidina Hasan diracun, orang dapur meracun. Bagaimana Sayyidina Husain ditatak orang gulu. Sidin sudah bapadah, ikam purun nyapang hendak memanggal gulu, hendak membunuh aku. Waktu itu kan tanah Karbala diunjuk dengan Nabi. Nabi memang sudah tahu tanah Karbala di anak botol diunjuk dengan Salamah. Kalau tanah ini ada darahnya berarti cucuku Husain sudah terbunuh waktu itu. Ketika itu Sayyidina Husain bubuhannya tahu kalau itu anak cucu Nabi itu terdekat dan itu mereka tahu itu. Sayyidina Hasan apa? Sayyidina Husain bapak ikam purunnya pang aku nih cucu Nabi. Aku nih anaknya Sayyidat Fatimah, anak Sayyidina Ali Khalifah, orang yang berjasa. Purunnya pang ikam tetap dibunuhnya. Yang bekerja sama ketika itu semuanya mati. Kada ada yang baik matinya, mati dibunuh, rumahnya didatangi, kada ada orangnya dihancur rumahnya. Khalifah waktu itu membentuk tim menangkap orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain itu zaman bahari, apalagi zaman wayah ini, zaman bahari aja parah. Banyak habaib yang disia-siakan orang, yang dimacam-macami orang. Contohnya Habib Rizik, ya, Habib Rizik yang membela dimacam-macami orang. Nah, makanya mudah-mudahan kita ulun kada bapada jopang cinta dengan anusupan bapada cinta dengan ahlil bait kalau kada ada buktinya.
Supan. Mudah-mudahan kita termasuk orang minimal kada menyakiti ahlil bait, amun kada kawa berbuat baik kepada mereka. Minimal dengan anak cucu Nabi. Pian aja tuh, sejelek-jelek cucu kita dijinjit orang teringat, tak anu jua hati kita ya kalau tuh. Ulun teringat ada salah seorang wali kisah, ada kawal berkisah. Sidin ini orang ketujuh dengan kuda, lalu muridnya tahu guru ketujuh dengan kuda, ditukarakanlah kuda yang baik benar, ditunggang Sidin sina ahli ketujuh dengan ahli juga menunggang kuda. Kesenangan Sidin batakun dengan murid yang menukarakan, di mana menukar kuda ini pintar, bagusnya kuda yang ikam tukar ini. Jadi dijawab oleh yang menukarakan, ulun nukar kuda ini di Bima, karena terkenal situ kuda hebat. Ulun nukar kuda ini dari Bima. Begitu mendengar Bima, turun Sidin beluncat dari kuda. Kenapa pian jar kada ketujukan dengan kudanya? Amun kudanya mantep banar ini, ketujuh banar aku. Tapi kenapa pian? Ya Syekh, wahai guru, turun daripada kuda. Aku pintarai ketujuh aja dengan kuda ini. Cuma aku keganangan. Keganangan apa? Keganangan guruku. Kenapa guru pian? Guruku dari Bima, guruku dari Bima. Kuda dari Bima mendengar ini kuda dari Bima karena gurunya waktu di Masjidil Haram belajar lawan guru itu adalah orang Bima, menunggangi kuda Bima aja kada wani Sidin. Karena apa? Menghormati gurunya. Nangka itu juga kita. Ya kalau tuh menghormati para habaib, karena Rasulullah yang membela kita mati-matian, Nabi membela kita. Ini Nabi yang terbaik, Nabi yang kada ada cacatnya. Kalau pangpian pikiran bahwa Nabi itu sama dengan kita, kada. Qul ana basyarum mislukum yuha. Qul ana basyarum mislukum, di Quran memang qul ana basyarum mislukum, katakan ya Muhammad, aku sama aja manusia kayak ikam. Bujur aja, sama manusia. Sidin ke pasar, kita ke pasar juga. Sidin makan, kita makan juga. Sidin nikah, kita nikah juga. Cuma semuanya beda dengan Nabi. Sidin guring, kita guring juga. Tapi yang membedakan yuha ilayya, Sidin diberi firman oleh Allah Subhanahu wa taala. Cakanya kada Nabi, Quran itu kada kawa kita membaca. Ya. Kada kawa Quran itu kita baca kalau bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang terbaik. Bahkan kada ada tandingnya di antara 124.000 nabi, 313 rasul, semua kada kawa menandingi nabi kita. Dan itu memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Di samping itu ketinggian pangkat nabi kita yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, sudah ku angkat engkau. Kada ada lagi kalau sudah Allah Ta'ala mengangkat sebutan nabi kita, kada ada lagi itu, kada ada tandingnya nabi kita. Kalau pangpian berpikiran ketika Nabi berwudu bersuci, kalau kita berwudu tuh lepas daripada hadas kecil. Ketika Nabi berwudu, apakah air wudu, air yang membasuh muha Nabi, membasuh tangan Sidin, yang mengalir di awak Sidin, itu membersihkan Nabi? Apakah banyu itu membersihkan Nabi? Sore aja itu abah kita, Nabi itu abah kita, kita bela. Tuh Allah Ta'ala memuliakan. Bukan banyu itu membersihkan Nabi, itu sekadar syariat. Banyu itu yang minta bersihkan dengan Nabi. Ulun betakun, bersih banyu kah bersih Nabi? Suci Nabi kah suci banyu? Suci Nabi. Jangankan itu, Sohibul Maulid, makanya pian lihat Untayan Mutiara Simtud Duror, pian cari terjemahannya, satu kata pun, apalagi satu kalimat, tidak ada yang menganukan, semua mengagungkan Nabi. Makanya Simtud Duror melejit naik, dan itu kada bakalan turun. Sohibul Maulid yang menulis itu, karena beliau mengagungkan Nabi kita, memuliakan Nabi kita. Mulia Nabi daripada banyu tadi. Jadi semua, wama min khuluqin fil bariyati Mahmud, Guru Mahmud, illa wa mutalaqan an zainil wujud, semua dari Nabi yang baik-baik, barataan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memperjuangkan kita. Kemudian terakhir,
Kita nih sembahyang, beribadah. Ya kalau masuk surga tuh bakalan kalau kita ikhlas, husnul khotimah, masuk surga, apa yang terbayang? Kita masuk surga bakalan ketemu bidadari, nyaman, asik di dalam surga, apa yang dicari datang. Bahkan di dalam surga kada lagi kita sembahyang, kada lagi berpuasa, kada ada ibadah lagi di puasa, kada ada lagi berpuasa, kada ada lagi beribadah di dalam surga. Gawian di dunia ini, ibadah di dunia, semua kada ada lagi digawi. Di surga spesial menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Kecuali gawian yang di surga, gawian yang di dunia tetap kita gawi di surga, yang berlanjut di surga. Apakah itu? Jawab apa? Tahu lagi kamu? Yaitu kawin. Kawin. Di surga, di sini banyak bini, di surga banyak bini juga. Makanya ketika masuk surga, Guru Mahmud masuk surga, Guru Udin masuk surga, Haji Sani masuk surga, Amun Habib sudahnya barataan pian masuk surga. Guru Udin, Guru Mahmud, para habaib di depan kalau badahulu masuk surga. Surga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jar. Guru Udin memimpin. Mana Rasulullah? Rasulullah langsung dicari, bukan Allah Ta'ala. Ada ya Rasulullah, cuma ujar bubuhan malaikat bini pian tuh ada 12.100 lihati bini si. Jadi begitu Guru Udin melihati bininya siup, Guru Mahmud siup, bubuhan kecuali Habib Yusuf lah, bubuhan Habib yang lain siup. Kenapa? Iya imbah siuman, ujar malaikat, kenapa bubuhan pian siup? Ujar Guru Udin, Guru Mahmud, kami kada biasa pang bini banyak kayak ini. Begitu ulun kan pendudinya, kita berdua awan Habib Yusuf, ujar malaikat, kenapa ikam berdua ini kada siup? Ujar kami berdua biasa malaikat, kami sudah terlatih mulai dunia. Astagfirullahaladzim, banyak bini. Pian ibu-ibu biar kada mau dimadu di akhirat memadu juga, tapi kada ada lagi sifat cemburu di dalam surga itu. Nah lalu kita masuk surga, kalau nikmat masuk surga karena ibadah. Lalu terbayang kita Nabi berdahulu kalau masuk surga. Apakah Nabi masuk surga hendak menikmati surga itu? Apakah Nabi perlu dengan surga? Apakah Nabi perlu kenyamanan dalam surga? Kayak itulah. Jangan sampai nak itu kita berpander. Jangan sampai ada keyakinan kita kayak itu, berarti Nabi sama aja lawan kita muha'ai. Maka sudah dibacakan Guru Mahmud, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kada diutus kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk surga itu dari Nabi kita. Jadi surga itu memerlukan kehadiran Nabi masuk surga. Jadi surga itu nikmat, surga itu nyaman kalau Nabi masuk, bukan Nabi perlu masuk surga, karena Nabi sabukuan awaksidin alahan daripada surga sendiri. Makanya nikmat. Pian tahu kalau orang yang bermimpi dengan Nabi, orang yang bisa bermimpi dengan Nabi apa? Orang itu berarti tenang hatinya, dunia kada ada lagi di batinnya, hatinya tenang, bersih hatinya, kada ada hiri, kada ada sakit hati, kada ada pehirian, kada ketujuh nyambati orang, sembahyang 5 waktu, selesai beratan, apa yang digawi Nabi semua diikutinya, inya berserah dengan Allah Ta'ala, banyak baca sholawat, dekat dengan Nabi, bermimpi dengan Nabi, berarti orang tuh mulia benar kalau tuh, mulia benar kalau orang tuh bertemu dengan Nabi. Bermimpi aja tuh, apalagi bermimpi ainnya Nabi dan ruhnya Nabi. Wa nafikum Rasulullah, Nabi itu ada terus di kita, di diri kita. Kita berbuat Nabi ingat, kita berbuat baik ingat Nabi, kita sembahyang ingat Nabi. Apakah ada Nabi itu? Jangan sampai bahwa kita sampai kepada Allah. Dalil wujud contohnya belajar satu wujud 50 aqwaidul iman, kita sederhana. Sifat 20, saya contohkan satu kita wajib mengatakan wujud artinya ada, dalilnya huwallazi khalaq, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kayak itu kalau anunya tuh, wa ma bainahuma, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Apa amalannya? Maka kalau sudah kita yakin Allah menciptakan langit dan bumi, maka hendaklah kita selalu ingat kepada apa aja yang dilihat, karena itu kada lepas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah sampai kepada Allah? Kada bakalan sampai.
kecuali Rasulullah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sudah ibadah, kita sudah baik, bagus sudah ibadah kita, sudah merasa sampai dengan Allah taala, jangan dipisahi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam jangan sampai kita lepas hati kita, jangan lepas muntung kita, jangan lepas dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Sohibul Maulid lebih senang beliau bertemu dengan Nabi, beliau kadang memikirkan surga karena beliau tahu Nabi itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Sebagai pemungkas, Nabi yang kita idam-idamkan, Nabi yang jadi puncak angan-angan kita, yang selalu kita ingat-ingat itu ya. Di dalam surga melihat Nabi itu paling nikmat sudah. Dengan Nabi yang di dalam surga dengan Nabi yang ada di dunia ini, berbedakah orangnya? Kada. Kalau artinya kalau pian hendak masuk surga, ulun hendak masuk surga, di dunia ini juga kada menunggu di akhirat kita mengenang Nabi, dikenang Nabi. Nang kayak apa memulainya? Muntung barang dulu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, walaupun kada ingat tetap kita dapat barakahnya, dapat ampunan Allah taala 10 kali, dapat doa malaikat untuk kita, dapat pahala nang kaya gunung Uhud ganalnya. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad misalnya yang paling pendek dalam keadaan kada ingat, apalagi ingat kepada junjungan. Makanya kita agungkan Nabi kita. Kada ada orang yang lebih agung daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi itu memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bid'ah. Bahkan Allah taala mensyaratkan harus, kalau ikam hendak cinta lawan aku, ikuti dulu kekasihku itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, awalawan umat ikam berataan, amuninya bepadah cinta lawan aku, jangan cinta lawan aku, jangan langsung lawan aku, fattabi'uni, ikuti aku, ikut Nabi yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian apa yang ulun sampaikan berataan itu adalah ilmu yang ulun sadur dari beliau ini. Nah, karena beliau ini, karena dengan Nabi siang dan malam, makanya diberi Allah taala kunci-kunci secara kada langsung. Beberapa tempat di Mekah, di Madinah, di Surabaya, di Malang, kunci semua dibuka karena orang yang selalu siang dan malam mengingat Nabi. Mudahan ulun juga nang kaya sidin. Makasih. Makasih. Apa yang mau sampaikan itu ampun sidin barataan. Jangan sampai kita memisahi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau pian anak bahagia, Nabi jangan dipisahi. Kalau pian pangkasaran kasar dengan bini apa segala, ingat Nabi tak kurang tuh kasarnya dengan bini. Bebinian yang kasar dengan laki, amun ingat dengan Nabi, insya Allah Nabi aja dianuakan. Kalau ada nur, kita mesrakan nur di dalam batin kita ini. Sekarang di hadapan pian masing-masing ada teh, ada gula. Andai kata ada teh, ada gula, gulanya pian minum teh itu kada digaro, kada terasa manisnya, kada terasa mesranya antara gula, teh dan banyu itu. Pian garu, ibaratnya nur yang ada di dalam diri kita tuh kita haru, kita mesrakan, kita aktifkan. Baca selawat, sembahyang jangan ditinggal ya. Kalau kita sudah cinta dengan Nabi, maka keganangan dengan Nabi, selalu keganangan dengan Nabi kita buktikan dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Sembahyang jangan ditinggalkan, Wahabi jangan diumpati, itu orang-orang bungul, jangan diumpati. Pian tahu kalau ada larangan mobil masuk, tulisannya apa? Sedan, ada coret habang kalau sedan tuh. Nah, kalau Wahabi ini contoh aja Pang, kalau Wahabi melihat sedan inya membawa teraknya masuk, bungul kalau itu artinya sedan aja kada boleh masuk, apalagi terak kayak itu kalau tuh. Nah, kayak itu juga apa yang kada ada Nabi kada semuanya Pang.
Pokoknya segala yang baik yang kadada di zaman Nabi dilakukan, gawi aja ujar Nabi, selama aku kada melarang. Itu aja. Termasuk maulid ini yang kita peringati macam-macam ini, membaru orang makan, berbagi-bagi duit. Ya, ini kan di amplopi. Ini karena 20 juta. 20 juta. Ulun 40 juta, bini 2. Mudahan semuaan bagi-bagi duit, ya, menyenangkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya minta aja sudah, Nabi kita ini Nabi yang mempedulikan kita. Jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, ulun yakin yang hadir beratan nih masuk surga beratan karena cinta dengan Nabi. Yakin masuk surga kada menetapkan Bang. Cuma tandanya ada, ujar Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku bersama aku dalam surga. Cinta minimal hadir malam ini. Cinta yang secara maksimal, apa arti cinta? Arti cinta kita cinta dengan Nabi. Innal muhibba lil mahbub muti. Sesungguhnya kita yang mencintai, yang dicintai Nabi, taat kita. Tanda kita cinta dengan Nabi, kita taat. Kita gawe minimal sembahyang jangan ditinggalkan. Kalau sugih jangan pelit. Ya, muntung baiki dengan keluarga, dengan tetangga baik. Pokoknya apa yang digawi Nabi baik itu semua. Nah, bagaimana supaya kita kada keawakan menuntut ilmu? Banyak untuk sementara sambil menuntut ilmu, banyak baca sholawat kepada Nabi. Karena as-sholatu ala nabi syekhu man la syekhalahu. Salawat kepada Nabi jadi guru bagi orang yang kada bisi guru. Terima kasih banyak kepada Pak Haji Sani sekeluarga, mudahan beberkah rumahnya ini. Kalau pian ragu-ragu abah pian selamat atau kada kan, atau yakin abah supaya beberkah, ada kuburan abah tempatnya luas misalnya, baca aja maulid di situ, yakin abah pian selamat bebacaan maulid karena ada Nabi disebut. Malaikat kada bakalan menakuni. Makanya orang meninggal rancak dari ulun aja Pang, bisikakan di telinga abah hikam yang meninggal ini, titip salam dengan Nabi. Kalau sudah dititip salam dengan Nabi, inya ketemu dengan Nabi. Kalau ketemu Nabi, Nabi ada di higa mungkar nangkir. Kira-kira Nabi berdiri situ, purunkah mungkar nakir manakune abah mama kita? Nabi ada bahigaan. Berkat siapa? Berkat anaknya melaksanakan maulid ini. Nah, Pak Sani ini beberkah rumahnya, mungkin keberkahannya kalau abahnya masih hidup beberkah, ya. Kalau sudah meninggal dapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Kita sambung kepada guru, silahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ulun muliakan para habaib dan syarifah, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana-mana. Oleh karena itu ulun tidak menyebuti satu persatu karena waktunya sudah kemalaman. Lawan juga Habib kita di sini, kita doakan semua dimanapun kita doakan, mudah-mudahan para habaib panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat, dan mudah-mudahan berkat beliau kita disayangi oleh Jatul Sidin Sayyiduna Muhammad SAW. Ada Habib Yusuf di sini, banyak lagi sini, ada Habib, banyak pokoknya. Kemudian guru-guru kita muliakan, Guru Jamal dan Guru Mahmud dan guru semuanya guru. Juga kita doakan juga para guru-guru kita, mudahan panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat, dan mudah-mudahan berkat beliau kita masuk surga baratan. Juga yang kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, juga wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Nur Sani sekeluarga, dan kemudian para undangan hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi pembicaraan dari guru kita yang mulia, Guru Kiai Jamaluddin, yang mana tuntas, panjang, dan ujar kita panjang dan luar biasa penyampaian beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan bertambah hati kita
bertambah sayang dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab mencintai, cinta lawan Nabi ini kada kawa diulah-ulah. Itu hanya semata-mata wahbiyah, pemberian dari Allah Ta'ala. Jadi orang yang dibukakan Tuhan hijab, orang yang hatinya terbuka hijab, dirasakan Tuhan rasa cinta lawan Nabi. Ini adalah anugerah yang paling luar biasa. Cinta itu larang, tapi kalau Tuhan, makanya cuma kita disuruh aja meminta, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami. Untuk rezeki apa? Rezeki supaya cinta lawan pian dan cinta kepada orang yang mencintai pian. Siapa yang paling mencintai Allah adalah Sayyidina Muhammad. Cinta kepada orang yang mencintai Nabi, para aulia, para orang soleh. Jadi kesimpulannya, kita ini terdapatnya di laut cinta. Bertemu dengan Allah di laut cinta, bertemu dengan Nabi di laut cinta. Laut mahabbah itu yang menjadikan kita kumpul. Samudra yang luas, samudra mahabbah itu nang jadi kita berkumpul lawan Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu tanda cinta kepada Allah malam ini berkumpul berataan. Pak Haji Sani mengadakan acara ini karena kecintaan lawan Nabi. Dikumpulkan sini Habib-habib berataan, dikumpulkan sini para guru-guru, dikumpul para orang saleh dan salehah. Ulun yakin dan percaya nang hadir ini sabarataan, dan ini adalah orang yang pecinta Nabi barataan, orang soleh barataan. Karena kada mungkin berkumpul di tempat itu kalau kada tak kumpul sama seruh al arwahu junudum mujannadah. Pasti terkumpul karena dorongan cinta. Kenapa jadi hadir? Karena cinta dua Nabi. Kenapa ya cinta? Karena ia sudah dibukakan Tuhan, merasa wujudnya, yang merasa bahwasanya Nabi itu lain daripada yang lain. Coba ulun berdirilah. Pian banyak mendengar orang-orang mengaji ya, kalau di mana-mana ada. Ketika mendengar Guru Mahmud mengaji, tak lain sedikit. Karena ada ciri khas, ada cirinya. Yang maulah kita senang itu luar biasa. Kenapa? Mata sin bermain-main. Itu ada ciri tanda tuh, ada semua ciri-ciri itu ada. Yang lain tuh, yang lain-lain tuh mesti dilainakan Tuhan. Nabi-nabi banyak, tapi ada nabi yang tak lain. Kada mau sama. Anak 5 ikung, pasti yang 5 itu ada yang tak lain sedikit. Bini 4 pasti ada yang lain. Ada yang mucil, ada yang mano, tapi bini juga. Mun ulun kan kada, saya kok ngajak jadi. Itu tuh bang, masuk itu keluar itu. Ini pasti ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan Nabi Muhammad ini lain dengan lain. Supaya apa? Supaya kita ini memandang amunnya sama, biasa-biasa, tapi kalau Nabi itu lain dengan lain, maka jadinya senang terus. Nah, orang yang dapat senang lawan Nabi itu pilihan. Pilihan. Tergantung pandangan kita kepada Nabi. Mun kita ini diberikan Tuhan pandangan yang ada rahasia Nabi sampai ke kita, pasti kita membedakan Nabi itu orangnya luar biasa. Tapi kalau kita melihat Nabi itu biasa-biasa, berarti mata orang itu picak. Maka ulun kalau memastikan bubuhan wow itu ingin membedakan Nabi itu biasa-biasa, jelas bodoh betul. Iya betul. Itu kan aku kan terbuka hatinya, karena terbuka. Makanya Allah, ya Rabbi salli ala Muhammad waffah minal khair kullam mughlaq. Bukakan yang tiap-tiap tertutup, yang kita kena tahu lawan Nabi siapa itu Nabi. Minta bukakan lawan Tuhan supaya tahu hakikatul Muhammadiyah. Siapa itu Nabi Muhammad? Mun terbuka nyaman.
Inya karena tertutup magluk, muglak tertutup. Magluk ditutup atau muglak ditutup atau muglik tertutup karena kamu ya. Makanya ujar guru sekumpul juga, kasab yang paling tinggi itu selalu terlihat wujud Nabi Muhammad. Mun kita melihat Tuhan, lain kelasnya walai. Betul. Mondong Tuhan, muha pernah kan bertemu Tuhan? Nih di sini, siapa yang pernah melihat Tuhan? Ada yang pernah melihat Tuhan? Ulun aja kan pernah melihat Tuhan. Cuma wajib percaya adanya Tuhan. Cuma Tuhan ini ada. Siapa yang melihat wujud Tuhan? Wujud Tuhan ini gaib bagi kita yang kena melihat. Tapi bagi Nabi kena gaib. Kenapa Allah yang sampai? Ya Tuhan seakan ya Tuhan Muhammad, ini aku kan kayak itu sampai Tuhan lawan Nabi ini kayak itu. Tak ada ulitan lagi. Ugat Tuhan Muhammad, ini aku lah. Nah, jadi Nabi melihat Nabi dengan rahasia yang ada di Nabi itu. Kada gampangan. Kita bersyukur berisi Nabi yang kayak itu. Berisi Nabi melihat Tuhan. Jadi kita kadang ngalih-ngalih lagi guru jamaah hendak berurusan dengan Tuhan, cukup kan Nabi, karena Nabi yang membereskan, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Tuhan. Nabi itu penghubung, wasilah, muttasil, penghubung kita ittisal billah, menghubungkan dengan Allah lewat wujud Nabi Muhammad. Kalau bisa kita melewati jalan yang satu itu. Tapi kalau bukan ini kan lewat Nabi langsung, seakan-akannya Quran itu langsung menerima lawan Tuhan. Tapau tempeleng rangai. Karena beradab, karena berakhlak kepada Nabi. Iya di guru jamaah tadi memudahkan mama Nabi masuk neraka, memudahkan abah Nabi. Itu orang karena berakhlak. Maka al-adabu pokok ilmi, adab itu dia ilmu. Murang berilmu adanya akhlak. Akhlak lawan Nabi kayak apa? Waktu bukan orang Jawa di pondok lo, kalau menghadapi gurunya aja kan, nah, lagi bebuhan nang di keraton tuh, ulun pernah di Solo ke keraton, lihat buhannya tuh kalau nah abdi dalam itu jalannya gini kayak nah, neng, mundur berjalan, ya bagaimana, Ustaz? Ya kalau pasti kita masuk bini kita masuk ke lampu kita, nah bertunduk nah kita ya kan bangun berakhlak bubuhan ahlus sunnah nih pian gurunya hebat nah tuan guru mencium ke tangan datang bubuhan waloh apa mencium tangan syirik. Orang kan menyembah tangan mencium benar. Kenapa? Karena di awak guru itu ada mengandung ilmu itu nur. Ilmu itu kada kau dilihat, bujuk ada guru jamaah. Al ilmu fi sudur, lapis sutur. Ilmu itu di dada, cuma bukan di tulisan. Tulisan itu menunjukkan ada ilmu itu nur kada kau dilihat, tapi kawak dirasakan. Kenapa itu? Hari gembira. Pokoknya pian acara maulid ini acara gembira. Kita kalau boleh sedih hati, gembira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan kelebihan Allah, dengan rahmat Allah yaitu Sayyidina Muhammad, falyafrahu, disuruh bergembira, bersenang-senang dengan wujud Nabi Muhammad. Masa kita umat Nabi Muhammad kada senang lawan Nabi? Masa kita umat Nabi Muhammad kada ingat lawan Nabi?
Orang sampai sembahyang aja membuat salawat kepada Nabi supaya ingat lawan Nabi. Orang membuat 2 kalimat syahadat mesti berbuat nama Muhammad SAW. Makanya untuk melihat di penelitian ini pas umah himongnya pengembangan Muhammad diberi hadiah. Mantap. Menang jadi kenapa? Ulang lain kekanakan. Jadi mesti dianakan sedikit supaya dapat dia bagian. Ngaran Muhammad ini termasuk langka juga nang ini. Jadi punya kawan kena nang ngaran Muhammad semata-mata Muhammad kira sama itu double dapatnya. Nang ngaran Muhammad bertambah Muhammad din umpamanya kan. Itu sebut karena begawan nang cari ngaran Muhammad yang sebutin tunggal 2 dapat yang punya kawan kayak itu. Dia gerak. Nang bibinian Bang Muhammadiyah. Gembiranya hati bengarah karena ngaran Muhammad kada gampangan. Alam semesta ini Allah menciptakan karena rahmat itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu memberi kesalam tadi. Nabi Muhammad itu turun ke alam. Kalau ma'arsalak ka ila rahmatan turun ke alam, padahal karena alam itu belum ada lagi. Ini maksud Nabi Muhammad ini yang berdahulu itu nurnya berdahulu, rohnya berdahulu. Mana turun ke alam menjadi rahmat, Tuhan mengutus Nabi Muhammad turun ke alam menjadi rahmat bagi alam. Padahal alam waktu itu belum ada ora ono. Betul. Kada ada lagi. Jadi Nabi turun membawa rahmat. Ibarat guru nih Pak nih. Pak Haji Mursalin nih. Haji Sane. Turun ke situ nah. Duit sidin di kantong membawa duit. Paham lah? Membawa duit. Kantongnya ngarnya kantong Doraemon. Ganal duitnya. Begitu duit ada, turun sih mahambur duit. Cap mahambur. Ya kah? Nabi turun ke alam mahambur rahmat. Siapa nama menyuruh Allah? Siapa nama modali? Allah. Uji Allah Muhammad hambur rahmatku sealamannya lah. Uji Tuhan rahmatku ini hambur Muhammad ke alam. Padahal alam itu kedada. Lalu begitu Nabi menghambur rahmat tadi, yang dihambur sini itu semuaan jadi alam berasaan. Ya kah? Termasuk diri kita ini. Kenapa dikatakan alam? Karena alam kita ini dari rahmat Allah. Nang rahmat itu liwat Nabi Muhammad. Adapun Nabi itu bukan rahmat lagi, tetapi ain daripada rahmat itu. Hidup Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Hon. Dibagi Nabi habis-habisan. Qasim imdadik dibagi. Nabi membagi-bagi rahmat. Lalu timbul udin. Min rahmatihi juga. Timbul Guru Mahmud. Min rahmatihi. Kayaknya pulang Guru Mahmud tambah sidin pulang. Bini sekong pulang. SP BD sudah pernah bini 2. Nah, bukan SPBU, SPBD sudah pernah. Kalau nasi ekongnya SA sudah 4. Kalau kita MSE masih kasih istri ada. Kesian delo. Biar aja ya kok, yang penting aku hendak kawin. Membagi-bagi, dibagi-bagi Allah Ta'ala rahmat kepada kita semua. Nang membagi itu jangan lupa Nabi yang membagi. Bijahiman baituhu bitaibatin haramun wa ismuhu qasimun min a'lamil qisami wa ismuhu qasimun. Mau disukumpul dibaca wa ismuhu qasimun. Guru lah. Nabi Muhammad itu qasim, tukang bagi qasim.
Innama ana qasim wallahu mu'ti. Membagi-bagi. Jadi jangan lupa, nang kita duduk di sini, nang kita berkumpul di sini, nang kita bisa makan, minum, semua zahir dan batin di awak kita, di alam semesta ini adalah pembaginya adalah Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Allah membagi langsung lawan kita. Kalau Tuhan membagi langsung lawan kita, cuma kitanya kada sanggup berhadapan dengan wujud Allah. Makanya lewat Nabi Muhammad supaya kita aman berjumpa dengan Allah lewat Nabi Muhammad. Coba lihat kalau orang berokok. Orang berokok itu kalau kada ada filter langsung terbakar muntung kita. Maka diolah tadi itu ada filter lalu nyaman rasanya, apinya kada terisap. Nah, jujur bro. Iyalah. Sisa itu kan ulun bersisa, ulun bersisa itu memakai ilmu. Dulu alhamdulillah ada bara api, ada muasalnya, ada wadahnya bongnya itu lah. Ada anunya apa lagi itu bro? Selangnya itu. Nah, coba amun langsung bara api, ulun isap muntung. Kira-kira kayak apa? Kira-kira kayak apa? Nyaman apa kada? Kada nyaman, muntung loyo. Bisa, bisa mengucap fusul bini, bisa ngalih. Tapi kalau pakai itu, baranya terbakar, muasalnya ada, kukusnya ada, begitu dihisap, nyaman rasanya. Nah, rasa itu yang dicari. Rasa itu yang dicari. Kita kayak itu juga. Lawan Allah mencari rasa cinta. Ternyata rasa cinta kepada Allah itu ada di wujud Nabi Muhammad. Maka mau hendak mencium bau Tuhan ada di wujud Nabi Muhammad. Bagaimana Guru Jamal? Nah, ini kan gampang. Mencium bau Tuhan ada di wujud Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan, ada baunya di situ. Nabi Musa kada kawa terbakar, Jibril kada kawa terbakar, Nabi Muhammad kawa. Kenapa? Ujar Tuhan, aku sudah mempersiapkan untuk kekasihku yang ini tidak ada yang samanya. Habib Ali mengatakan, misluhu, apa Habib Ali? Pala tajidu makhluqan fil wujudi ala misalih. Makanya hadrat Allah dengan hadrat Nabi Muhammad hakikatnya satu hadrat. Mungkin Anda tahu hakikatnya kain lawan kopiah, hakikatnya satu hadrat. Tapi kopiah juga, kain juga. Tapi kain kada bisa terlepas daripada kopiah. Luar biasa. Hah? Apa ya? Ujuk kada? Ya. Ini apa ngarannya nih? Kopiah. Kopiah. Ada kainnya lah. Ada kainnya. Mau dibalakan kain bujur kada? Salah. Ujar pandangan orang yang kada sampai. Pandangan umum ngarannya kopiah. Pandangan hakikat. Selesai sudah. Jangan sampai repot itu. Makanya mayyutir rasul faqat ata Allah. Siapa yang taat dengan Rasulullah faqat ditahqiq, sungguh orang itu bujur-bujur taat kepada Allah. Jadi kalau hendak jalannya taat kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad, taati Nabi Muhammad. Kita malam ini salah satu mentaati Nabi, mencintai Nabi, berarti sampai taat dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi ma hadzal wujud illa musyirul lil mahbud faqum wa dia wadud ya zahiran fi kulli syai salli wa sallim ala nabi khairil anam wal kiram.
wallahi ma hadal wujud illa mujib lil ma'bud. Wallahi demi Allah, ma hadzal wujud, tidaklah ini wujud Sayyidina Muhammad, illa melainkan musyiran lil ma'bud, mengisyaratkan bagi Allah. Jadi amun ikam hendak melihat ujar sidin perbuatan Allah, gawian Allah, maka lihati wujud Nabi Muhammad. Maka wujud Nabi Muhammad itu mengisyaratkan apa kehendak Allah, apa perbuatan Allah, apa kamuan Allah, ada nampak di wujud Nabi Muhammad. Makanya Nabi udah guru jamaah tadi itu kalau berkehendak, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kada bisa bicara, kada bisa macam-macam kecuali wahyu dari Allah. Hatta mengangkat batis sedikit pun kalau kada izin Allah kada mengangkat Nabi. Kenapa? Karena sudah otomatis. Nabi Muhammad dan Tuhan itu otomatis. Di mana ada dikatakan la tataharraqu dzarratun illa biiznillah. Kada bergerak satu zarrah kecuali izin Allah. Apalagi wujud Nabi Muhammad. Sedangkan zarrah-zarrah yang ada itu otomatis molekul. Nah, ada di alam semesta ini termasuk aplak-aplak, planet-planet, itu semuaan itu adalah min nuri Sayyidina Muhammad. Kayak apa kita kalau gembira dua Nabi per detik waktu kada lepas daripada kulla yaumin huwa fi berkat Nabi Muhammad. Membawa berkat kita ini, membawa berkat Nabi. Membawa berkat Nabi berarti membawa ampun Tuhan, karena berkat Nabi itu hak dari Allah. Ana minallah wal mu'minuna minni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa panas pasarannya? Mudahan kita barokah barataan. Mudahan keberkahan kami. Alhamdulillah datang umrah semalam nang Guru Jamal. Alhamdulillah karamat Guru Jamal melihat mana kita. Berkat doa sidin, alhamdulillah luar biasa di Makkah Madinah. Ulun berundangan mempiang barataan juga malam Senin akan datang, bukan Senin ini, Senin 6 habis Senin kita mau acara di rumah kena. Malam Senin acara maulid. Walaupun tiap malam Senin acara rutin, cuma malam Senin kayaknya diganalakan. Walaupun bulan maulid ini kan mesti ada bulan maulid juga. Itu yang turun saja. Nah ianya setiap saat dan detik kita di maulidan. Walau anna amilna kullahinin li ahmada maulid berkana wajib. Ujar Ad-Diba mengatakan kami tidak mengamalkan maulid ini tiap bulan, tiap tahun, tapi tiap detik bermaulid. Kenapa? Karena kita tiap detik dan bulan ini, tiap detik dan waktu kada pernah kita terlepas daripada berkat Nabi Muhammad. Nah, jadi maulid itu nih duduk kita kayak berdiri, Allahu Akbar, sembahyang itu kan maulid juga ya. Pada hakikatnya mengingati Nabi. Kenapa kami sembahyang? Karena mau Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah kayak apa kita ini hendak bergerak? Kalau bergerak ini karena izin Allah. Sedangkan yang digerakkan ini pertama adalah dikirim Tuhan dulu, Nur Rasulullah. Ketika Nur Rasulullah ada di awak kita, berarti Tuhan mengizinkan kepada kita. Jadi yang perintah bergerak itu bukan diri kita, tetapi Allah bergerak itu menggerakkan kita dengan berkat, dengan wasilah wujud Nabi Muhammad. Makanya orang sembahyang itu, makanya dia guru jamaah tadi, jangan sembahyang biar ilmu kayak petingginya, wajib sembahyang. Nabi kita sembahyang hurufnya huruf alif, rukuknya huruf ha, sujudnya huruf mim.
duduknya huruf dal, maka berbunyilah sembahyang itu Ahmad. Makanya kita 17 rakaat sehari sembahyang itu 17 rakaat itu kada lain mengusahakan Ahmad, Ahmad, Ahmad. Supaya apa? Ahmad, supaya sampai kepada orang nang menjadikan Ahmad, yaitu Allah Subhanahu. Nah itu nang sembahyang. Nah makanya sembahyang itu ada boleh nang model bergaya-gaya kok ada boleh, itu ada boleh mesti temak nina. Ini sembahyang bergaru kebanyakan. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jangan rapai. Nah, Allahu Akbar, huruf H, alif H, sujud huruf mim, da, duduk. Itu aja, enak itu pulang. Makanya kenapa ya sembahyang kayak ini aja. Itu disuruh kita supaya lanik, supaya mamak dijarang, supaya hancur pandangan kita kepada Ahmad. Mintu maksudnya guru makanya itu juga sekali sembahyang amun nang wali-wali sampai nang 100 rakaat sama ada 1000 supaya nahap akhirnya pandangan la maujud illa Muhammad. Di Muhammad Ahmad tadi imbah itu pulang dia lihat pulang nang begawi ini siapa? Memang Allah yang menggawikan. Siapa yang digawikan? Tuhan. Lalu bertulisan pulang awak kita ini sembahyangnya Ahmad tadi kaya sumbah betul pulang nang begawi ini di anak itu di merek Tuhan pulang mim ha mim dal kepala huruf mim ya kah? Kepala huruf mim nya kepala tuh semua huruf bulat kadangnya kepala tuh segitiga apalagi lonjong nanti kepala apa aja kepala pukul kan buat juga butuh rakungan maksudnya. Ini yang perlu diperhatikan malah ibadah. Jangan memperhatikan orang, memperhatikan ini itu diperhatikan. Nah, mim kepala, tangan huruf H, paus huruf mim, dia baca huruf dal, lalu tulisannya Muhammad. Muhammad nih, nang menggawi Ahmad tadi. Nah, as-salatu mi'rajul. Siapa nang begawi? Ujar Tuhan, aku nang begawi. Makanya Muhammad nang berlaku, Allah yang melakukan. Di sini juga al insanu sirru ana sirru. Oleh karena itu kita beribadah, kita asik lawan Nabi, salawat dibaca, pemurah pulang, imbah itu pulang, gembira hati lawan Rasulullah. Insya Allah kita masuk ke dalam surga. Muhammad barangkali. Nah itu disampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa dapat berkumpul lawan Nabi. Amin. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mudahan kalau ada umur panjang, keterusan kita mudahan bisa takarum atau kita karam lawan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, doakan. Sobat lagi, ulun bebini lagi. Kucing kurus mandi di papan, mandi kapi papan kayu nih jadi. Badan kurus bukan tak makan, hari-hari mengganang wujudnya Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayunya jati. Badan kurus bukan tak makan, doakan nang itu nah bebini lagi. Nah. Kucing kurus mandi di papan kayunya jati. Badan kurus bukan tak makan, hendak kawin disikat bini. Buah kedondong, buah kuini, buah tiwadak, rambutan, buah limau, buah langsat, itu nama-nama buah. Buah yang paling ganal adalah buah nang ganal, buah yang paling halus adalah biji lombok. Biji lombok paling halus, tapi biji yang paling lunyut biji apa ngarannya? Biji pak. Sudah cukup dah. Ampun maaf. Yang bagus diambil, yang kada bagus jangan diambil. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudahan Nabi sayang lawan kita. Sebuting doa lawan kita. Kita ulun sama-sama kita berdoa. Kita meminta lawan Tuhan. Ini bagi orang-orang nak asik lawan Nabi. Sebuting doa kita jangan ini sama-sama ulun berdoa aja. Mudahan dikabulkan Tuhan doa kita barataan. Minta lawan Tuhan, ya Allah ya Rabbi, jangan engkau pisahkan ulun keluarga ulun kita barataan, jangan kau pisahkan dengan kekasih pian yang bernama Sayyidina Muhammad.
Minta lawan Allah, ya Allah jangan kau pisahkan ulun dengan Nabimu Muhammad di dunia sampai ke dalam surga. Itu aja kita minta. Terserah aja lagi Tuhan. Yang penting kita jangan terpisah dengan Nabi. Jangan terpisah, dikubur kita lawan Nabi. Begitu sampai Nabi menghadiri kita. Mudahan kita hidup sampai ke mati, sampai ke surga, jangan sampai terpisah lawan Nabi. Itu aku minta. Bila sudah lawan Nabi kan terpisah, apa kabar guru Jamal? Surga itu Pak, nyaman kita. Kita kada sanggup menghadapi sirat, kada sanggup menghadapi kubur, kada sanggup menghadapi, jangankan gitu, menghadapi bini tuha, bini anomali kita kada sanggup. Apalagi menghadapi malaikat munkar nakir. Malaikat tuh kalau metakon munkar nakir tuh kan mana buka kayak itu nah, hei terkajut nang guring kita bangun, apalagi nang bangun malaikat. Malaikat kayak apa? Malaikat tuh ngeri. Kada sanggup kita, kada sanggup bujur kada. Bini masuk ke rumah, ketahuan bini kawin. Pergi kamu dah. Wah. Nah, pernah tuh mata orang nang ketahuan bininya kawin. Nah aja masuk ke rumah nang kayak bantu no aja. Boleh ketahuan aja. Mana yo ayah apa? Apalagi dalam kubur. Tapi ketika kita kada terpisah dengan Nabi Muhammad, maka kita sudah yakin, tahu sudah ke ilmunya. Bilanya orang tuh kada terpisah lawan Nabi, berarti kada terpisah dua Allah. Kenapa? Karena Nabi kada pernah terpisah dua Allah, dan Allah kada pernah memisahi Nabi Muhammad. Jadi kita mudah aja urusannya. Mun sudah terdapat lawan Nabi, kada berpisah dua Nabi, pasti kada terpisah dua Allah Ta'ala. Nah makanya kita minta lawan Tuhan supaya jangan terpisah dua lawan Nabi Muhammad SAW. Itu aja, mudahan selamat, doakan panjang umur, sehat, walafiat, kabul. Wallahu a'lam bishawab, minta hal min terus. Thank you premas. Thank you premas itu kalau bahasa kita terima kasih. Tapi kalau bahasa orang alam malakut, thank you premas, iwak pepuyu mati lamas. Thank you premas, iwak pepuyu mati lamas. Bingung juga kita mikirkan, iwak pepuyu bisa mati lamas so ya Pak? Kan iwak itu, iwak itu kan berdiam dalam banyu, bujur kada? Ikan itu dalam banyu mati lamas. Bisa mati lamas kayak apa? Inya kawin di banyu, beranak di banyu, makan di banyu, kenapa jadi mati lamas? Saking bungolnya. Makanya ada pertanyaan, iwak apa nang kada bisa berkunjung? Ikan apa yang tidak bisa berenang, Beb? Iwak apa yang kada bisa berenang? Ayo Beb, iwak apa yang bisa berenang? Iwak bungol. Iwak bungol, ikan bodoh yang tidak bisa berenang, tidak bisa berkunjung. Kenapa? Diam di banyu, hidup di banyu, lahir di banyu. Kenapa kalian bisa berkunjung? Artinya kita ini sudah diliputi oleh rahmat Allah. Nang sumber rahmat itu daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad izin daripada Allah. Tahu sudah bila rahmat itu ngaranya Muhammad. Berarti kita diliputi rahmat, diliputi oleh Sayyidina Muhammad. Mun kada pilihan jual lawan itu, kada merasa cinta, kada merasa anggap biasa, berarti termasuk iwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.